Kita perhatikan soal ini, kita diminta untuk menyusun harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi. Nah, yang pertama harga pokok produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi, kita siapkan dulu formnya. Formulirnya seperti ini. Ini adalah formulir yang standar ya. Bahan langsung, kemudian persediaan bahan baku awal, dan seterusnya. Nah, kita lihat soal kita. Yang pertama adalah persediaan bahan baku awal. Nah, kita harus mencermati soal ini. Kita lihat di mana di sini ada informasi persediaan bahan baku awal. Nah, di sini persediaan bahan baku 1 Januari. Nah, persediaan bahan baku 1 Januari itu artinya 1 Januari adalah awal dari periode akuntansi. Dan ini persediaan bahan baku 31 Desember, ini akhir periode akuntansi. Jadi persoalan ini periode akuntansinya adalah 1 tahun. Jadi yang pertama kita lihat persediaan baku awal itu sebesar 90.000. Jadi kita tuliskan di sini bahan baku awalnya 90.000. Kemudian kita perhatikan soalnya lagi, ya, apakah di sana ada informasi pembelian bahan baku. Nah, ini pembelian bahan baku 750. Sehingga bahan baku yang digunakan adalah kita tambahkan menjadi 840.000. Kemudian kita lihat persediaan bahan baku akhir. Kita lihat di soalnya tadi. Nah, persediaan bahan baku akhirnya adalah sebesar 60.000. Sehingga bahan baku yang masuk produksi 80 dikurangi 60 menjadi 780. Ini bahan baku yang masuk produksi. Kemudian kita lihat ada tidak bahan tidak langsung. Nah, di sini kita tidak menemukan adanya bahan tidak langsung, sehingga ini bahan tidak langsungnya kita tulis 0. Nah, sehingga bahan langsungnya adalah sebesar. Nah, kemudian kita lihat biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat di soal, tenaga kerja langsung sebesar 150. Kemudian kita lihat overhead pabrik yang dibebankan. Nah, overhead pabrik yang dibebankan itu adalah seluruh biaya di lantai produksi di luar bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi dari soal ini kita klasifikasikan mana biaya overhead pabriknya, biaya yang ada di lantai produksi atau di pabrik. Dari sini yang pertama adalah utilitas pabrik 36.000. Kemudian penyusutan pabrik 162.000. Kemudian asuransi pabrik 40.000. Kemudian supplies pabrik 15.000. Kemudian pemeliharaan barang pabrik, ini tenaga kerja tidak langsung 300. Kemudian pemeliharaan pabrik 87. Ya, sudah tidak ada, sehingga ini adalah totalnya 640.000. Nah, jadi kita tuliskan, sehingga total biaya produksi adalah bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Jadi ini kita jumlahkan, kita totalkan. Ya, 1.570.000. Kemudian berikutnya adalah kita perhatikan persediaan barang dalam proses awal. Kita lihat
Nah, kita lihat di sini informasinya persediaan barang dalam proses awal 1 Januari itu 180 dan persediaan barang dalam proses akhir 100. Persediaan barang dalam proses akhirnya itu 100. Sehingga totalnya adalah total biaya produksi 1.570.000 ditambah 180.000 dikurangi 100, sehingga harga pokok produksinya adalah 1.650.000. Oke, ini harga pokok produksi sudah selesai. Berikutnya adalah harga pokok penjualan. Kita siapkan formatnya seperti ini. Kemudian yang pertama adalah persediaan barang jadi awal, ya kita lihat di soalnya. Nah, di sini persediaan barang jadi awal, ya. Ini barang dalam proses. Ini bahan baku di gudang bahan baku. Ini persediaan barang dalam proses itu di lantai produksi. Dan ini persediaan barang jadi adalah di gudang barang jadi, ya kita lihat 1 Januari atau persediaan barang jadi awal adalah 260. Kita tuliskan di sini 260. Kemudian tambah harga pokok produksi yang tadi kita peroleh di perhitungan harga pokok produksi 1.650.000. Kita letakkan di sini 1.650.000. Nah, sehingga barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.910.000. Nah, kemudian kita kurangi persediaan barang jadi akhir. Nah, kita lihat di soal ini persediaan barang jadi akhirnya sebesar 31 Desember sebesar 210.000. Kita tuliskan di sini 210.000. Nah, sehingga harga pokok penjualan yang belum disesuaikan adalah 1.910.000 dikurangi 210.000. Totalnya adalah 1.700.000. Nah, karena di soal tadi tidak ada overhead yang dibebankan terlalu rendah atau terlalu tinggi, kita bisa anggap 0. Jika Anda menambahin dengan informasi sendiri, silakan. Sehingga harga pokok penjualan yang telah disesuaikan adalah 1.700.000. kecuali Anda membuat permisalan sendiri juga nggak apa-apa. Baik, begitu harga pokok penjualannya juga sudah selesai. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Kita siapkan formulirnya. Di sini ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor. Nah, kita lihat penjualan di informasi soal. Nah, di sini kita perhatikan ada penjualan sebesar 2.500.000. Kita letakkan di formulir tadi. Penjualan sebesar 2.500.000. Kemudian harga pokok penjualan kita lihat dari laporan tadi, ya, harga pokok penjualan kita. Di sini harga pokok penjualan 1.700.000. Sehingga laba kotor kita kurangi laba kotor kita, akhirnya adalah 2.500.000 dikurangi 1.700.000 adalah sebesar 800.000. Nah, kemudian kita kurangi beban penjualan dan administrasi. Kita lihat di soalnya. Di sini ada beban penjualan 140.000
Kita lihat lagi beban penjualan dan administrasi. Beban administrasi 270.000. Beban administrasi sebesar 270.000. Kemudian kita perhatikan lagi apakah masih ada beban administrasi dan umum. Ya, kalau sudah tidak ada, berarti sudah selesai. Sehingga beban penjualan dan administrasinya sebesar 410.000. Jadi laba bersih sebelum baca adalah 390.000. Nah, apabila kita kenakan pajak penghasilan sebesar 10% dari 390.000, kita kena pajak penghasilan sebesar 39.000, sehingga laba bersih kita adalah sebesar 351.000. Nah, jadi misalkan pajak penghasilan 10%, maka laba bersih kita adalah setelah pajak adalah 351.000. Baik, mungkin sudah selesai untuk laporan laba rugi. Demikian, terima kasih.